Jadi sebenarnya di situ ada dua makam yang sama-sama makam yang dihormati lah ya. Oke. Makam tokoh. Nah, yang satu bisa diakses dengan mobil. Agak naik, tapi pakai mobil masih bisa. Nah, satu lagi harus jalan kayak gini. Nggak mau, saya harus foto. Saya nggak tahu kapan saya ketemu Pak Anies lagi. Nanti keburu mati saya gitu. Lah, siapa yang bisa nge-shift Pak Anies sih? Gantinya siapa? Nggak ada kan? Nggak ada dummy-nya, nggak ada penggantinya. Jadi Sobat Pejuang, kembali lagi di podcast Pejuang yang tentunya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan banyak sekali pengalaman entah di dunia politik ataupun kerelawanan. Kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang juga hebat. Kenapa? Karena dia adalah salah satu sekretaris deputi dari pemenangan teritorial. Mari kita sambut dengan meriah Mas Heri Darmawan. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa kesibukan beberapa hari belakang ini? Kayaknya masih bareng sama timnas yang lain ya. Kita masih persiapan mengumpulkan bahan soal dokumentasi selama pemilu di TPS-TPS. Cukup sibuk juga itu ya. Lumayan. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa masa-masa panas baru aja berakhir mengenai pemilu. Kira-kira gimana Mas perasaannya setelah melewati hari yang penuh dengan banyak sekali tanda tanya besar? Ya, kita sih bersyukur ya di Barisan Perubahan ini. Buat kita tuh ini bukan soal pemilihannya saja, ini bukan soal kandidatnya saja, tapi ini soal perubahan itu sendiri gitu. Jadi rasanya apapun hasilnya dan kita sama-sama terus berjuang gitu ya untuk memastikan prosesnya untuk terus transparan. Tapi kita sedang bicara perubahan, kita sedang membawa misi gitu. Jadi seperti kata Abah tadi malam, kita belum akan selesai, kita akan terus berjuang dan tidak akan pernah lelah mencintai Indonesia. Oke, berarti Mas Heri masih di Barisan Perubahan ya Mas. Harus. Ya. Nah, kalau boleh flashback di beberapa hari kebelakangan yang kemarin gitu, masa-masa kampanye, kira-kira boleh nggak bagiin mungkin salah satu pengalaman yang berkesan buat Mas Heri selama kampanye? Selama kampanye ya? Iya, jadi saya kan di Deputi Teritorial Pemenangan. Saya pemenangan teritorial, intinya yang menjadi salah satu bagian dari timnas untuk perjalanan-perjalanan luar kota Pak Anies, kampanye-kampanye luar daerah. Nah, di situ tuh dari mulai awal masa kampanye atau bahkan ditarik lagi ke belakang. Dari sebelum timnas itu terbentuk ya, saya juga sudah ikut memfasilitasi, merencanakan perjalanan-perjalanan Pak Anies nih di luar kota. Nah, jadi itu udah 2 tahun kali, 2 tahun, dan mungkin yang lagi dibahas sekarang kan spesifik masa kampanye di 3 bulan terakhir lah ya. Itu tuh banyak banget momen-momennya, dan mulai dari dulu baru beres gubernur, kemudian alhamdulillah juga kan dideklarasikan oleh 1 partai, 2 partai, 3 partai gitu kan. Jadi perjalanannya panjang dan banyak momen-momen yang sangat berkesan gitu kan. Bagaimana dukungan masyarakat di bawah, bagaimana bertemu dengan tokoh-tokoh gitu kan. Dan ya kemarin selesai, termasuk yang paling besar di JIS ya, tanggal 10 itu. Jadi saya tuh saking banyaknya jadi nggak kebayang nih mau cerita yang mana. Tapi ya banyak momen berkesan sih. Berarti semuanya berkesan ya Mas ya? Sebenarnya harusnya berkesan tuh sesuatu yang sangat diingat ya. Iya. Cuman kalau boleh, berhubung ada temen yang sama-sama kesana nih, jadi salah satu yang mungkin rada personal karena saya kebetulan waktu itu jadi penanggung jawab perjalanan. Itu ke Sibolga, Padang Sidempuan, dan Barus. Jadi nanti bisa kita tampilkan juga kali ya videonya. Jadi kira-kira itu perjalanan yang sebenarnya agak di luar kebiasaan. Nah ini. Wah, jadi
Di mana ini Mas? Ini Bolga tuh ya? di Barus namanya, Oh, di Barus. sebuah daerah di Sumatera Utara. Ini Bapak naik juga? Naik itu sekitar 1.000 tangga konon katanya ya. Jadi ada 800 ya? lebih. Dan ini cerita menariknya juga nih. Kita bisa lihat yang ikut tuh ada banyak. Oke. Ini relawan apa dari Timnas Kemenangan? Timnas di belakang itu Oke. Pak Edi Rahmayadi, beliau ex gubernur Sumatera Utara. Oke. Kelihatan kecapean Pak Anies ya. Ya, Itu berarti kayak bukit gitu ya Mas? jadi dia ini sebenarnya tempat seorang wali di zaman itu. Oke. Mungkin kalau nggak salah 800 tahun lalu kayaknya. Oh. Konon ini tuh apa namanya, hidup di zaman yang sezaman dengan Nabi Muhammad dan para sahabat yang dimakamkan di sini. Nah, jadi dia ini yang akhirnya dimakamkan di sana adalah seorang kiai atau dai atau pendakwah yang hadir di Nusantara paling awal, dan itu di Kota Barus. Oke. Nah, jadi beliau itu adalah tipe yang mungkin kalau sekarang sebutannya wali kali ya. Wali. Orang-orang yang suka menyendiri, Oh, tapi iya, kemudian iya. tetap mengajarkan Islam. Nah, Oke. cara beliau menyendiri itu ke atas bukit Bukit yang ini. tingginya ini. Dan dulu bahkan belum ada tangga-tangga gitu kan. Nah, ternyata konon kisahnya itu beliau selalu naik karena sangat merindukan Nabi. Oh, Jadi oke. ketika dia sedih, gundah, dia pengen naik ke tempat paling tinggi dan pengen melihat ke arah Rasul gitu, ke Ka'bah. Oke. Jadi dia selalu mencari ke sana, terus habis itu sendiri sampai akhirnya dia wafat di sana. Jadi dia wafat Tinggal di dalam bukit ini? perjalanan ke Oh, atas dan oke. sudah sampai atas gitu. Nah, tapi itu kan satu cerita ya tentang kenapa Barus juga diperkenalkan sebagai titik nol dari Islam di Nusantara. Nah, tapi yang menarik mungkin pengalaman saya karena saya bertugas sebagai penanggung jawab yang mana H-1 Oke. itu juga udah ke sana. Oh, berarti sebelum Sebelum Pak Bapak Anies ke datang, sana. Jadi saya Mas ngecek sudah dulu. datang ya? Jadi sebenarnya di situ ada dua makam yang sama-sama makam yang dihormati lah ya. Oke. Makam tokoh. Nah, yang satu bisa diakses dengan mobil. Agak naik tapi pakai mobil masih bisa. Masih bisa. Nah, satu lagi harus jalan kayak gini. berarti dia nggak di satu tempat yang sama ya Mas? Dia ya? deket-deketan, kira-kira mungkin 500 meter Oh, lah. oke, Jadi masih oke. pakai mobil bisa. Nah, kami sudah mencoba naik sendiri ke sana. Oke. Jadi satu yang pakai mobil aman lah, besok bisa kayak gini. Boleh nih, Pak. lah ya. Ternyata yang satu lagi iseng kan sama teman-teman yang masih muda-muda nih. Saya naik tuh 1 jam. 1 jam 20 menit. Sampai naik ke atas bukit ini ya? Yes. Oke. 1 jam 20 menit. Turun kan berarti tambah lagi ya, kira-kira jadi 3 jam lah, 1,5 jam, 3 jam, 1,5 jam. Kepikiran nih Pak Anies nggak mungkin naik turun 1,5 jam, 1,5 jam. Takutnya beliau kecapean. Dan memang sudah direncanakan pulang dari sini itu beliau ada agenda malam di Surabaya. Oh, jadi harus terbang langsung? Harus terbang langsung. Oke. Jadi menurut kami kayaknya nggak mungkin deh. Udah deh bilang sama Pak Anies, nanti saya yang akan menyampaikan ke beliau. Ternyata hari H beliau udah kita anterin nih ke makam yang bisa diakses pakai mobil. Terus dia nanya, kayaknya bukan yang ini deh. Tapi setelah selesai ini ya ziarah makamnya, saya tuh dengar ada satu makam yang memang letaknya tinggi dan harus naik ratusan tangga. Nah disitulah saya menahan kan, Pak, itu perjalanan panjang Pak, Bapak akan kelelahan dan masih ada agenda malamnya. Nggak apa-apa, saya justru kesini buat memastikan Oke. dan kapan lagi saya bisa menjalani itu. Di situ justru letak keberkahan ya gitu kan. Justru Oke. ketika menjalani dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Yang agak mengkhawatirkan itu saya udah ngejalanin itu kan, Pak, tapi kemarin kami udah nyoba. Ya udah kita justru harus buru-buru. Nah, disitulah letak keanehannya. Pak Anies naik ini 30 menit. Oh, lebih cepat dari perkiraan ya? Lebih cepat, 30 menit. Jadi memang harus diakui kami ketika naik itu sambil ngobrol. Oke. Setiap tempat, jadi ada 4 sampai 5 tempat ini ya Istirahat, istirahat. oke. Kami ngobrol, minum apa segala. Tapi memang melelahkan. Jadi kayak aduh capek Ambil ya, nafas, lanjut lagi gitu ya. gitu kan. Aduh capek ya gitu-gitu aja. Nah, sama Pak Anies nggak ada. Jadi langsung dia terus berhenti jalan? sebentar, mungkin minum sebentar, abis itu jalan. Oh, oke. Jadi nggak pakai ngobrol, nggak pakai apa. Dan itu kenapa sampai 30 menit aja. Nah,
turunnya juga kayak gitu. Jadi sejam, Kurang lebih 1 jam. kurang lebih ya? 1 jam Oke. selesai, dan beliau langsung lanjut ke Surabaya, ke Jawa Timur ya waktu itu, datang ke Haul. Nah, itu pengalaman yang lumayan berkesan ya, karena satu buat saya itu aja udah jadi ujian buat saya sendiri kan. Oke. Pertanyaan bahwa ternyata kalau dijalani dengan hati yang bersih gitu ya, dan bersungguh-sungguh, kita tuh mampu ngejalanin sesuatu yang bahkan di luar yang kita bayangkan. Oke. Yang kedua, harus diakui, semua rombongan itu nggak bisa santai kalau sama Pak Anies. Jadi tuh Gak bisa. bawaannya tuh semangat terus. Oke. Beliau naik terus satu persatu. Bahkan ada yang ngajarin, Pak, naiknya biar nggak capek satu-satu gitu kan. Beliau nggak, jalan aja terus. Jadi yang langsung 2 kaki Iya, gitu iya, ya. kayak gitu. Ada yang ngusulin kan satu naik Iya, gitu. Iya. Tapi karena beliau bilang, Bismillah, yuk kita coba. Nah itu buat saya, ketika kita berjalan bersama orang yang kita hormati, orang yang kita rasa sebagai pemimpin, dan dia bisa membawa spirit itu, optimisme itu, secara tidak terasa itu kita semua tuh terbawa dan tertular energinya gitu. Oke. Dan dia Jadi semangat ya, Mas, benar-benar sampai atas. Ya capek sih, nanti ada suaranya tuh, suara saya ngos-ngosan gitu kan. Tapi naik turun tuh kita sampai kebingungan sendiri. Wah, bisa ya cuman segini gitu. Jadi itu salah satu pengalaman yang kebetulan terekam dengan baik juga gitu. Yang lain sih banyak, tapi mungkin nggak yang saya fotoin atau videoin satu-satu. Salah satunya ini ya, Mas, Salah ya? satunya, satunya. Nah, kalau boleh tahu, selama ikut kampanyenya Bapak Anies, gimana nih respon atau yang diberikan oleh masyarakat di saat kampanye? Iya. Antusias mereka. Ini memang gimana ya? Saya mungkin hitungannya nggak banyak ikut sama tokoh politik dan mengalami kampanye-kampanye. Tapi memang saya bisa mendengar cerita dari orang-orang yang pernah ngikutin kampanye tokoh politik lain dan lain sebagainya. Feel-nya itu bukan seperti kampanye pada umumnya, di mana orang datang, kemudian kadang-kadang ada juga yang karena berharap sesuatu gitu ya datangnya. Saya cerita satu, ketika di Deli Serdang satu lagi tuh, agenda pertemuan Pak Anies. Jadi sudah dijadwalkan beliau akan datang di kampanye terbuka, panggung besar gitu, di kota Deli Serdang jam 1 siang. Jam 1 biasanya rata-rata jam 1 sampai jam 2 lah gitu. Ternyata sambutannya luar biasa meriah. Mulai dari jam 1 nyampe di bandara, sampai perjalanan dari bandara ke tol, itu udah 2 jam sendiri. Jadi di bandara penuh orang. Udah dihitung Kemudian dari bandara ya? Dari bandara, dari pertama mendarat. Kemudian dari bandara ke tol menuju Deli Serdangnya, itu di sepanjang jalan bandara ke tol itu orang semua tuh nungguin. Ada yang pakai motor, mobil, dada-dada gitu kan. 1 jam lagi. Dari tol bisa cepat, setengah jam. Tapi dari pintu keluar tol sampai ke titik lokasi itu 2 jam. Jadi perjalanannya harusnya dihitung-hitung itu maksimal sejam lah, perhitungan awal dari kami. Dari bandara sampai ke tempat itu 1,5 jam. Ternyata kami menghabiskan waktu 4 jam hanya untuk menembus massa. Bahkan di titik terakhir sebelum mau ke titik kampanye yang sudah stuck, nggak bisa jalan sama sekali, Pak Anies jalan kaki. Jalan kaki setengah jam. Itu sekitar 2 kilo mungkin, 1 sampai 2 kilo. Jalan kaki. Nah, sampai di titik itu jam 5:30 sore. Dan massa masih penuh. Situ lapangan di kota Deli Serdang itu nggak ada sedikit pun berkurang. Orang-orangnya masih lalu lalang, masih nunggu, dan masih ramai ya, masih Mas, ramai. ya? Bayangkan orang nunggu dari jam 1 sampai jam 5:30. Dan setelah Pak Anies ngomong, cuman 15 menit lah. Setelah itu ada Pak Surya Paloh. Tapi kira-kira 15 menit baru orang tuh pulang berduyun-duyun, dan itu pun mengakibatkan gridlock, mengakibatkan orang nggak bisa jalan lagi tuh menuju mobilnya. Jadi Pak Anies harus jalan lagi setengah jam lagi sampai mobil beliau yang nggak bisa menembus kemacetan baru nanti ke arah bandara. Nah, jadi saya menemukan banyak sekali momen-momen seperti itu di perjalanan. Beliau
buka kaca jendela, Iya. orang teriak, orang berusaha ingin menggapai Menyapa, tangannya, gitu. menyapa, kemudian anak-anak, apa namanya, gesturnya tuh sincere gitu, ya, tulus ya. Jadi kayak anak-anak yang memang mungkin dapat cerita dari keluarganya, dari orang tuanya, itu namanya Pak Anies gitu kan. Oke. Terus betapa ya di kalau Pak Anies kan gitu ya tipenya ya. Kalau ketemu tuh cium tangan anak-anak. Iya. Atau kadang-kadang eye level dia nunduk gitu kan. Itu tuh memang kebiasaan dan Ada rasanya bahkan yang dipeluk ya Mas ya? dipeluk. Benar, itu sering banget dipeluk. Jadi kalau pengalaman saya pernah ada orang bilang gini, "Bu, nanti dulu fotonya, Bu," gitu kan. Bapak pada pengen foto. "Bu, nanti dulu fotonya." "Nggak mau, saya harus foto. Saya nggak tahu kapan saya ketemu Pak Anies lagi. Nanti keburu mati saya," gitu. Jadi orang-orang tuh segitu rindunya, kangennya ketemu sama orang yang mereka hanya lihat di TV mungkin. Dan betapa saya membayangkan ya, ada cerita dulu orang pengen ketemu Bung Karno, Bung Hatta gitu kan. Tokoh-tokoh ini yang hanya bisa didengar ceritanya, tapi ternyata ada di depan mata. Jadi segitu pengennya ngelihat langsung Foto dan bareng foto, mendapatkan kesempatan gitu. Jadi rasanya mungkin kita lumayan beruntung kalau cukup mudah mengakses beliau. Tapi ada orang yang bahkan bisa jadi di kampungnya nggak ada sinyal, nggak ada TV dan lain sebagainya, hanya mendengar cerita. Itu tuh rasanya yang menyatukan kita ya sebagai Indonesia. Ada perasaan kita punya satu kesamaan gitu ketika bertemu. Jadi energinya terasa sekali dan somehow saya merasa memang Pak Anies mendapat energi dari pertemuan-pertemuan itu. Oke. Nah, dari belasan bahkan puluhan lokasi kampanye nih Mas. Ratusan sih. Ratusan ya? Bahkan ratusan. Kira-kira mana nih yang paling memorable bagi Mas Heri dan apa alasannya? Tadi ya, satu yang baru tadi. Iya, oke. Satu yang baru. Yang kedua, saya pernah pengalaman 2 minggu nggak pulang-pulang. Itu pas sebelum beliau masuk kampanye Capres. Oke. Waktu itu masih belum berpasangan kayaknya waktu itu. Nah itu tuh 2 minggu perjalanan di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada pernah juga Jawa Barat. Sekitar Jawa ya Mas ya? Semuanya Jawa dan apa namanya, perjalanan yang kita sebut tirakat. Perjalanan yang tidak dimaksudkan untuk kampanye, tapi justru beliau ingin merasakan denyut nadi masyarakat yang sebenar-benarnya. Orang nggak ada yang tahu tuh Pak Anies di sana. Jadi waktu dua minggu di masa bulan Ramadan tahun lalu, orang tuh bertanya-tanya Pak Anies di mana? Karena postingannya postingan lama, mungkin poster-poster yang biasanya orang tahu Pak Anies lagi kesini nih, Pak Anies habis dari sini. Itu 2 minggu full nggak ada apa-apa. Ternyata itu adalah cara beliau untuk tadi berkhidmat, bertemu dengan para guru, kiai, ulama, kemudian juga datang ke rumah-rumah, datang ke ke petani, ke nelayan, dan tidak ada dokumentasi sama sekali, tidak diposting sama sekali. Tidak diposting sama sekali. Nah itu bisa dicek sama teman-teman. Ada waktu selama jeda 2 minggu yang kita full di perjalanan. Hanya berjalan road trip satu titik ke titik lain, kemana angin berhembus lah, beliau lagi kepikiran atau ada yang ngajak ketemu di sini, pengen ya itu sesuatu yang sangat berkesan ya, karena justru kedalaman pertemuannya itu lebih terasa, karena bukan sesuatu yang dimaksudkan sebagai kampanye, tapi justru tokoh-tokoh ulama itu merasa dihormati, didatangi, dikunjungi memang dalam rangka untuk berguru, untuk meminta nasihat gitu. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana yang sesungguhnya hubungan interaksi antar para tokoh ini, Pak Anies dengan para ulama gitu. Nah, dari yang Mas Heri bilang tadi ternyata ada ratusan lokasi kampanye. Di saat ikut dengan Bapak Anies Baswedan, ada nggak mungkin beberapa kali Bapak mengeluh kayak capek atau misalnya sampai sakit atau segala macam? Enggak ya? Enggak. Saya tahu dia ada batasnya. Saya pikir saya tahu maksudnya. Saya pikir saya tahu. Tapi seringkali yang saya bayangkan, misalnya gini gampangnya.
dalam setiap perjalanan kami tuh mengalokasikan waktu beliau untuk bisa istirahat dulu di siang hari. Berarti dikasih jeda-jedanya Jeda, gitu ya? Oke. waktu dulu siang hari, waktu mungkin sore sebelum malam tentunya istirahat. Yang bisa saya pastikan, setiap kami menyediakan waktu istirahat di siang dan sore hari itu nggak pernah kepake. Berarti selalu ada kegiatan di dalam Selalu juga ada, dan itu? beliau yang minta sendiri. Oke. Kita lanjut aja, kita ketemu siapa lagi ketemu. Bahkan termasuk malam, ketika kami harus selesai biasanya tuh sampai, makanya salah satu yang sangat berkesan waktu itu tirakat, itu kami karena itu mau masuk bulan, pas udah bulan Ramadan. Oke. Jadi beliau datang ke sebuah pesantren, ngobrol, tentu bertemu dengan ulama gitu ya di pesantren itu, sampai sahur. Sampai sahur? Sampai sahur. Dari pagi, maaf. Dari pagi Enggak, beliau ketemunya pada Isya, jam 7, oke. jam 7 malam, sampai sahur. Dari sahur, sholat subuh. Nah, setelah itu mungkin istirahat, persiapan untuk perjalanan lagi. Jadi, ini emang nggak ada habisnya baterainya. Nggak ada habisnya. Kitanya, nah ini yang lucu. Kami, timnya, seringkali kan bisa ganti shift. Oke. Kami menyiapkan ada shift-shiftnya gitu. Hari pertama, hari kedua kami bertugas, nanti hari ketiga, hari keempat ganti. Lah, Biar ada siapa yang bisa istirahat. nge-shift Pak Anies sih? Oke. Gantinya siapa? Gak ada kan, gak ada Oke. daminya, gak ada penggantinya. Jadi beliau pernah bilang tuh, Pak, jadi salah satu ajudan gitu kan, selesai jam 11, jam 12 malam, Pak, nanti acara berikutnya subuhan. Oke. Ternyata yang ngomong itu besoknya udah istirahat, ganti shift. Yang subuhan Oke. orang baru lagi. Berarti diganti shift deh saat Diganti. itu ya, Mas ya? Jadi Pak Anies selalu bilang, wah giliran saya nggak ada shiftnya nih, katanya gitu. Berarti Gitu saling sih. tukar-tukar shift. Biar bisa istirahat ya, Mas ya? Timnya, tapi Pak Aniesnya nggak bisa. Pak Aniesnya nggak bisa, Pak Aniesnya nggak terus bisa. berkegiatan. Iya. Oke Mas, nih sekarang lagi udah ada kopi pahlawan dari Cafe Sosial Pejuang. Oke. Jadi kopi pahlawan ini ada yang kopi pahlawan sama kopi pejuang. Nah bedanya tuh kalau kopi pahlawan dia lebih creamy. Dengar-dengarnya sih gitu, boleh langsung dicoba mungkin. Siap. Biasa diaduk dulu sih Mas. Oke. Langsung berasa jadi pahlawan kan ya abis Iya. ini. Oke. Pahitnya sih pas ya Mas ya, kalau buat saya. Mantap. Enak. Oke. Oke. Jangan lupa beli kopi pahlawan Cafe Pejuang. Oke, nah kita lanjut lagi dengan diskusi kita, Mas. Siap. Nah, apa sih setelah melewati masa-masa menegangkan mengenai politik, apa harapan dari Mas Heri setelah pasca pemilu ini? Ya, buat saya pemilu dan kampanye itu menyadarkan banyak hal ya. Oke. Bahwa masih banyak orang-orang yang tidak mampu dibeli, Oke. tidak mampu ditakuti dengan ancaman gitu. Ada orang-orang yang percaya dengan ide dan gagasan. Ada orang-orang yang masih optimis terhadap Indonesia gitu. Oke. Kita sadar perjuangannya panjang, dan ya itu kenapa namanya perjuangan gitu kan. Gerakan perubahan itu mungkin tidak bisa kita rasakan langsung hasilnya, karena kita sedang bicara tentang sebuah negara yang besar. Kita sadar bahwa terlalu banyak hal yang harus dibereskan, tapi paling enggak kita nggak pernah merasa sendirian. Jadi makanya tadi di awal saya bilang ini bukan tentang orang, ini bukan tentang kemenangan, tapi ini tentang kita bersama. Nah, saya rasa itu juga yang jadi salah satu filosofi dasar turun tangan. Masalah di negeri ini terlalu banyak untuk bisa diselesaikan satu orang. Jadi yang kita butuhkan adalah semua orang ikut merasa memiliki masalahnya dan ikut sama-sama turun tangan gitu kan. Jadi di sini saya bisa ketemu saudara-saudara baru, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang tidak disangka-sangka gitu ya, yang punya kepedulian yang sangat besar gitu. Jadi kampanye ini beyond dari sekedar event politik. Oke. Ini adalah sebuah
apa ya, pengalaman spiritual, momen yang membanggakan, oleh-oleh buat kita orang-orang yang cinta sama Indonesia gitu. Jadi saya pikir banyak hal yang masih harus dicerna, masih banyak harus kita kumpulkan gitu ya, insight-insightnya, dan akan jadi cerita yang sangat berharga buat anak cucu nanti. Oke. Nah, Mas Heri, kira-kira apa nih, ada nggak sih hal baru yang berbeda yang mungkin tidak terfikirkan sebelumnya di saat kampanye Pak Anies Baswedan? Iya, ya. Saya tuh inget-inget lagi ya. Jadi kalau bicara soal kampanye itu kan ada beberapa rumusan strategi lah kira-kira. Tapi dari dulu memang kita tidak pernah bisa benar-benar menyentuh Gen Z di masa kampanye ini. Jadi banyak orang merasa tahu ya soal Gen Z gitu dan anak-anak muda. Dan ya banyak diskusi-diskusi bilang, aduh anak-anak ini kayaknya nggak peduli deh sama politik gitu kan. Mungkin capek ngedengar politik yang terlalu lalu lalang dan lain sebagainya, terlalu berisik. Jadi kita tidak pernah benar-benar tahu nih harus ngapain. Akhirnya kan masih tentu dengan khasnya Pak Anies ya, yang diskusi, dialog dan lain sebagainya. Nah, hal yang baru dan di luar ekspektasi sama sekali itu justru ketika kehadiran teman-teman Gen Z secara organik. Bener-bener kita nggak kebayang bahwa mereka sendiri yang akan menginisiasi. Itu waktu kapan tuh, Mas? Nah, itu tuh waktu pertama muncul Anies Bubble, kemudian live TikTok yang ternyata rame. Park Anies ya, dan Caimin, para K-popers. Udah ada nama Korea ya. Bener, dan abis itu muncul Have a Nice Day, Owl Project. Semalam juga kan abis Space ada Anies Read atau apa ya, pokoknya komunitas pembaca buku bareng Pak Anies. Jadi itu tuh karena kita tidak tahu bagaimana cara menggapainya, tapi yang kita tahu kita hanya lakukan sebaik mungkin lah semua yang kita bisa. Dan kita sama-sama percaya bahwa apa yang dari hati sampai ke hati lah kira-kira. Jadi ternyata itu tuh dimulai dari live TikTok. Jadi waktu itu sekali waktu Pak Anies memang pulang dari sebuah perjalanan yang malam. Beliau kalau nggak salah datang pengajian akbar lah kira-kira. Nah di situ cerita lucunya adalah beliau baca surat Al-Ikhlas. Jadi di pengajian itu, satu pengajian saya nggak tahu yang datang berapa ribu gitu kan, baca surat Al-Ikhlas 5 juta kali katanya. Jadi ngitungnya pakai batu. Jadi orang-orang ngitung masing-masing berapa gitu kan. Nah intinya saat itu mungkin rasanya kayak ya habis pengajian lelah, tapi juga mendapat ketenangan batin apa gimana gitu kan. Nah terus pulang diusahain, coba deh kita live TikTok, sesuatu yang tidak pernah kita jamah sebelumnya, karena kan TikTok tuh another level ya. Saya sendiri punya TikTok tapi nggak ngerti meski gimana gitu kan. Medianya Gen Z ya. Medianya Gen Z. Nah ternyata dari situ tuh sebuah hal yang tidak disangka-sangka adalah ternyata anak-anak Gen Z ini merasa kayak lagi ngerasa disapa sama idol. Kalau Koreaan gitu kan, pulang dari konser itu suka naik mobil, belakangnya mungkin ada sirine patwal atau pengawal. Dan Pak Anies mirip kayak gitu tuh. Ternyata bagi sebagian ngerasa ini mirip ya kayak idol-idol mereka. Terus setelah itu ternyata obrolan Pak Anies tuh ringan aja, cuman gimana kabar, terus ada yang nanya dijawab. Ternyata hal yang tidak terfikirkan adalah Pak Anies justru mengisi posisi-posisi yang tidak dilakukan oleh politisi lain. Dimana beliau ya bapak-bapak pada umumnya yang nggak juga so asik joget-joget atau si paling K-pop gitu, nggak berpretensi untuk tahu semua hal. Jadi dapat surprise kecil ya Mas ya? Ya dia cobain live TikToknya sendiri, lu nggak tahu cara matiinnya, apa sih nih maksudnya? Bahkan ada kemarin lewat itu ada yang nanya, Bapak kacamatanya etalase berapa? Terus sampai Pak Anies googling untuk etalase apa ya? Benar. Jadi dia tampil apa adanya. Dan ternyata sekali lagi apa yang disampaikan dari hati sampai ke hati, anak-anak muda Gen Z itu ngerasa kayak ya ampun ini kayak sosok ayah gitu, makanya dipanggil abah tiba-tiba kan. Bener. Nah jadi dan yang lebih mengagetkan lagi, bukan cuma sekedar menemukan poin-poin yang menarik dari Pak Anies secara
otentik, Oke. tapi justru mereka yang membangun gerakan secara organik. Itu beneran kami nggak tahu siapa mereka, bahkan sampai sekarang mereka tidak mengenalkan diri mereka itu siapa. Jadi bersembunyi di belakang layar. Iya, Mas, buat ya? mereka tuh Oke. nggak penting kaminya siapa, tapi mereka ngerasa banyak yang relate, banyak yang sebenarnya udah ngikutin Pak Anies dari lama dan mungkin ngerasa pendekatan ini yang paling cocok buat mereka. Sehingga kalau kata orang biasanya tuh K-popers suka pada berantem antar idol, Oke, antar fans ya. gitu kan. Biasanya gitu Mas. Iya kan, oh gue suka sama yang ini, Selisih, gitu iya. kan. Oh enggak, jagoan yang ini. Tapi gara-gara Pak Anies malah nyatu semua. Oke. Karena punya satu tokoh dan di idolkan, di K-pop-kan gitu kan. Dan lucunya pas lagi proses pemilu kemarin kan malah lawannya adalah kandidat lain gitu kan. Oke. Jadi kayak seakan-akan mereka lagi lucu-lucu, berantem lucu gitu sama penggemar-penggemar dari idol lain dari Oke. kandidat lain. Jadi malah menyatu nih para K-popers ini kan. Dan itu sesuatu yang tidak terbayangkan. Nah, dan menurut saya akhirnya terpatahkan apa yang kita pikir di awal, mungkin kami yang milenial atau bahkan Gen X dan ke atasnya, kita tidak pernah kehabisan stok anak-anak muda yang peduli. Oke. Tapi cara mereka mengekspresikan itu beda-beda. Dan kita menemukan itu di 2024 ini. Di pemilu ini mereka meng-K-popification politik. Politik dibuat lucu seperti yang mereka selama ini kerjakan. Dan mengerikan loh. Jadi kalau K-popers ternyata ya, kalau udah suka sama seseorang, itu akan cari tahu semua informasi sekecil-kecilnya. Iya. Sukanya apa, nomor sepatunya, keluarganya. Hobinya apa? Itu ya? mengerikan. Dalam hal tuh, apa ya, tingkat kedetilannya Oke. itu mengalahkan fans-fans lama gitu. Oke. Fans-fans yang udah pada kuliah, ini kan masih kuliah, udah pada emak-emak gitu kan. Oke. Mama kan nggak yang ngulik-ngulik juga kan. Oke. Jadi kita punya, ini sesuatu yang membuat kita sedikitnya optimis ya, bahwa kita punya generasi anak-anak muda yang sebenarnya peduli, hanya tinggal cara masuknya yang pas. Dan kita akan melihat ke depan anak-anak ini nggak akan pernah diam sih. Anak-anak yang akan terus bergerak. Semalam ada space-nya gitu ya, ada diskusi online-nya. Rasanya orang-orang yang punya semangat tinggi untuk berbuat, dan kita harus terus merawat semangat ini. Oke. Gitu. Berarti kita masih di barisan perubahan ya Mas ya. Kita masih mau bergerak bersama-sama, membantu sesama, peka terhadap sekitar kita. Dan tentunya kita masih ingin adanya banyak sekali impian-impian kita bersama dengan Bapak Anies Rashid Baswedan, maaf. Ya. Nah, oke Mas Heri. Nah, diskusi kita di sore hari ini sudah selesai. Oke. Bagi teman-teman pejuang, jangan sampai kelewatan di channel podcast pejuang. Boleh langsung nyalain tuh. Biasanya ada tanda buat upload video, pasti ada loncengnya nanti. Jangan lupa di like, subscribe, sama komen apa aja nih bagi kalian. Mungkin ada tanggapan atau harapan dari kalian semua untuk podcast pejuang. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Pejuang bukan, hadapi.